Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Wakil Ketua 1 DPD RI Bapak Nono Sampono, Ketua Komite 1 DPD RI Bapak Fahru Rozi, Wakil Ketua Balek DPR RI Bapak Willy Aditya, Sekjen Aspeksindo Bapak Sokiyatullah Lauli, peserta obras yang terhormat, para senator dan anggota DPR RI, moderator obras, Saudara Hafidul Ulum, para wartawan yang bertugas di Kompleks Parlemen Senayan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya memohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, karena hari ini saya berada di Sumedang, menghadiri Festival Adat Kerajaan Nusantara yang dihadiri Raja dan Sultan Nusantara, di mana para Raja dan Sultan Nusantara adalah stakeholder daerah, sekaligus pemilik saham Republik ini, atas dukungan dan sumbangsih mereka di awal kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini kita berbicara tentang sebuah legasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk negeri kita tercinta, yaitu usulan inisiatif DPD RI berupa rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Alhamdulillah, selain telah masuk dalam prolegnas, Presiden Joko Widodo juga telah menugaskan kementerian terkait melakukan pembatasan terkait rencana undang-undang tersebut. Hanya memang perlu semangat kita bersama antara DPD RI dan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU ini, karena 8 provinsi kepulauan di Indonesia sudah menunggu. Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara menunggu kepastian hukum terkait pengaturan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan. Karena DPD RI memandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum memenuhi atas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, Undang-Undang Nomor 23 tersebut belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi, dan sumber daya manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan. Karena itu, melalui obrolan senator hari ini, saya percayakan Pak Nono Sampono yang selama ini intensif mengawal rencana undang-undang tersebut akan melakukan elaborasi yang mendalam tentang pentingnya Indonesia memiliki undang-undang daerah kepulauan dalam konteks membangun potensi maritim kita, termasuk menjelaskan 9 substansi penting dari RUU tentang daerah kepulauan yang semuanya berorientasi kepada paradigma pembangunan maritim, sehingga RUU ini akan sejalan dengan semangat Presiden Jokowi dalam memperkuat posisi maritim Indonesia. Apalagi Indonesia telah dikenal sebagai negara kepulauan dengan 16.056 pulau, di mana 6 juta kilometer persegi wilayah Indonesia berupa laut, ditambah sejarah kejayaan maritim di era Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mojopahit, sehingga akan terasa janggal apabila kita tidak memiliki undang-undang tentang daerah kepulauan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekedar mengingatkan kita semua bahwa pada bulan November tahun 2014 silam, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan gagasan tentang pembangunan kekuatan maritim Indonesia. Saat itu Presiden berbicara dalam forum KTT ke-9 negara-negara Asia Timur di Myanmar. Hari ini 7 tahun sudah berjalan sejak perencanaan gagasan itu, artinya sudah sepantasnya RUU tentang daerah kepulauan segera kita kerjakan bersama kolega kita di DPR RI. Sebab terdapat 6 elemen
penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, yaitu posisi geografis, bentuk fisik, dan luasnya wilayah, kemudian jumlah penduduk, karakter pemerintahan, dan karakter bangsa. Karakter pemerintahan ini harus tercermin dengan jelas melalui undang-undang, di mana sudah terakomodasi dalam RUU tentang daerah kepulauan. Saya yakin setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka percepatan gagasan Indonesia sebagai negara maritim akan terwujud. Karena sudah seharusnya bangsa Indonesia kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan yang besar, yang menjaga kehidupan dan masa depan yang ada di laut. Indonesia juga harus bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang berada di posisi strategis di antara dua laut, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, baik secara geografis, geostrategis, dan ekonomis. Dan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dorong agar tidak menjadi sekedar konsep, tapi harus menjadi cita-cita yang terwujud. Yakinlah, our dream will become true. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar obrolan Senator kali ini. Selamat berdiskusi dengan obrolan yang serius tapi santai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.